Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semuanya sudah siap untuk mengikuti Zoom hari ini, nggih? Sudah sarapan semuanya? Sudah. Ada Ajeng sama Lisa? Nggih. Dila sendirian? Ada Eli. Eli sambil duduk, jangan sambil tidur yo. Sambil duduk. Nah, biar semangat, nggih. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita awali dulu dengan berdoa. Siapa yang mau pimpin doa? Kemarin biasanya Dila. Ajeng pimpin doa, nggih, Jeng? Nggih, ayo, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni farma amin ya rabbal alamin. Amin. Nah, semoga dengan berdoa kita bisa mengikuti pembelajaran hari ini melalui Zoom meeting dengan lancar. Semuanya sehat, ya. Tetap menjaga kesehatan karena masih masa pandemi. Jangan keluar kalau tidak ada perlu. Kalau keluar jangan lupa memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, ya. Nah, hari ini kita mau belajar tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 2, perubahan lingkungan, pembelajaran kedua. Kemarin kita sudah melakukan Zoom meeting pembelajaran pertama. Kemarin tentang peristiwa, tentang siklus air, nggih. Semuanya masih ingat siklus air, nggih? Oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita menyanyikan dulu lagu Tanah Airku bersama-sama. Ibu Nisa putarkan videonya, nggih. Nanti kalau sudah dimulai lagunya, kita nyanyi bersama, nggih. Terdengar, nggih, suaranya? Nggih. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai,
tadi sudah menyanyikan lagu Tanah Airku. Semuanya sudah hafal atau belum lagu Tanah Airku? Belum. Belum. Ya sudah, besok kita nyanyikan lagi biar lama-lama nanti hafal nggih. Nah, kita sudah menyanyikan lagu Tanah Airku. Nah, Tanah Airku ini tentang tanah air. Nah, di Indonesia itu banyak sekali sumber daya air, ya. Sumber-sumber air di Indonesia itu banyak sekali. Namun mengapa masih terkadang keringan? Nah, itu kemarin sudah dibahas di pembelajaran 1. Keringan bisa terjadi karena siklus air yang tidak lancar, ya. Dari ini, tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu menguraikan peristiwa dalam teks dengan benar. Dan kedua, peserta didik mampu menjelaskan dan menganalisis cara menjaga ketersediaan air bersih. Nah, masih ingatkah kalian tentang siklus air? Ingat? Air? Masih nggih? Siklus air yang pertama terjadi apa? Tahap pertama apa? Evaporasi. Ya, kemarin sudah. Yang pertama itu ada evaporasi. Evaporasi itu terjadinya penguapan yang terjadi di laut. Jadi air laut itu menguap ke udara. Nah, itu dinamakan tahap evaporasi. Terus penguapan itu tidak hanya terjadi dari air laut, tapi ada lagi terjadi karena tumbuhan. Nah, jadi penguapan yang terjadi yang bersumber dari tumbuhan itu dinamakan transpirasi. Nah, ini ada yang masih ingat, ada yang sudah lupa. Jadi penguapan itu ada 2, ada evaporasi dan ada transpirasi. Nah, setelah penguapan itu nanti uap akan menjadi titik-titik air yang kita namakan awan. Nah, kalau proses terjadinya awan itu dinamakan kondensasi. Nah, ada yang sudah lupa kondensasi nggih. Tadi ada evaporasi, ada transpirasi, diingat-ingat. Evaporasi dan transpirasi itu sama-sama penguapan. Nah, kalau yang evaporasi itu penguapan yang bersumber dari air laut. Tapi kalau yang transpirasi itu bersumber dari tumbuhan. Nah, setelah evaporasi, setelah kondensasi itu nanti menjadi kondensasi. Kalau kondensasi itu terbentuknya awan, ya, titik-titik air. Lama-lama kelamaan uap itu akan menjadi awan. Awan semakin tebal. Nah, nanti akhirnya turunlah hujan yang kita namakan tahap presipitasi. Ingat-ingat, ya. Yang pertama tadi penguapan yang dari air laut dinamakan apa? Kok evaluasi? Evaporasi. Nggih. Penguapan ada 2. Yang pertama evaporasi itu bersumber dari air laut. Yang kedua yang dari tumbuhan itu dinamakan transpirasi, ya. Jadi diingat-ingat penguapan ada 2. Yang pertama dari air laut. Kalau yang dari air laut itu dinamakan evaporasi. Kalau yang dari tumbuhan dinamakan transpirasi. Nah, setelah penguapan, setelah evaporasi dan transpirasi, uap-uap air itu akan menjadi awan yang kita namakan tahap kondensasi. Ingat-ingat ya, kondensasi itu awan. Nah, lalu
Setelah itu awan akan semakin tebal, menebal, dan akhirnya nanti turunlah hujan. Nah, turun hujan itu dinamakan tahap presipitasi. Iya, presipitasi diingat-ingat. Yang pertama tadi tahap apa? Evaporasi. Yang kedua, tahap penguapan yang dari tumbuhan transpirasi. Yang ketiga, terbentuknya awan dinamakan kondensasi. Yang keempat, turunnya hujan dinamakan presipitasi. Ingat-ingat ada 4 tahap: evaporasi, transpirasi, kondensasi, dan presipitasi. Kalau presipitasi itu turunnya hujan, itu dinamakan tahap presipitasi. Jadi kalau misalnya kalian melihat hujan, nah biar kalian cepat mengingatnya, oh ini berarti tahap presipitasi, kayak gitu. Kalau misalnya ada hujan, biar ingat, pokoknya kalau turun hujan itu presipitasi. Oke. Nah, kemarin sudah membahas tentang tahap-tahap itu. Nah, kita akan belajar tentang siklus air dan bencana kekeringan. Di sini Bu Nisa sudah menyediakan teks. Nanti ada yang baca, setelah dibaca nanti kita mengurutkan peristiwa yang terjadi di dalam teks. Ya. Silahkan Eli, dibaca L. Ini L. Siklus air dan bencana kekeringan. Siklus air merupakan peristiwa sehari-hari yang sering tidak disadari oleh manusia. Siklus air menghasilkan air bersih dan berguna untuk kehidupan manusia. Manusia memerlukan air bersih antara lain untuk keperluan rumah tangga, keperluan industri, dan juga pertanian. Sudah berhenti dulu. Nah, tadi Eli sudah membacakan paragraf pertama. Coba semuanya mengamati paragraf pertama. Inti dari paragraf pertama itu apa? Di sini coba Bu Nisa ulangi lagi. Peristiwa siklus air merupakan peristiwa sehari-hari yang sering tidak disadari oleh manusia. Siklus air menghasilkan air bersih yang berguna untuk kehidupan manusia. Manusia memerlukan air bersih antara lain untuk keperluan rumah tangga, keperluan industri, dan juga pertanian. Nah, di sini pada intinya itu yang mana? Ada yang tahu? Intinya dari paragraf 1 apa? Manusia memerlukan air. Ya, boleh. Ya. Nah, di sini yang paling penting itu di sini. Di kalimat yang kedua. Kalian perhatikan. Siklus air menghasilkan air bersih yang berguna untuk kehidupan manusia. Ini yang paling penting. Mengapa ini yang paling penting? Coba kalian amati dari kalimat yang pertama. Peristiwa siklus air merupakan peristiwa sehari-hari yang sering tidak disadari oleh manusia. Nah, kalau ada kalimat seperti ini merupakan kalimat penjelas. Nah, coba kalian yang baca yang kedua, siklus air menghasilkan air bersih yang berguna untuk kehidupan manusia. Nah, intinya itu di sini. Intinya itu menceritakan siklus air. Nah, siklus air itu gunanya menghasilkan air bersih. Nah, air bersihnya itu untuk kehidupan manusia. Nah, yang di kalimat ketiga, manusia memerlukan air bersih antara lain untuk keperluan rumah tangga, keperluan industri, dan juga pertanian. Ini penjelas. Kalimat ketiga ini menjelaskan kalimat yang kedua.
Oke, jadi kalimat yang paling penting inti dari paragraf 1 yaitu siklus air menghasilkan air bersih yang berguna untuk kehidupan manusia. Oke, sekarang yang paragraf kedua dibaca Farel. Siklus air menghasilkan air bersih pada saat proses penguapan kotoran pada turunan turun hujan. Air yang dihasilkan pun adalah air Ayo yang baca itu kelewatan loh. Pada saat proses penguapan, kotoran pada air tidak ikut menguap. Yuk diulangi lagi. siklus air menghasilkan air bersih pada saat proses penguapan kotoran pada air tidak ikut menguap. Uap air yang menguap adalah uap air yang bersih pada saat turun hujan. Air yang dihasilkan pun adalah air bersih dan siap digunakan untuk berbagai keperluan. Nah, Air hujan yang cukup dulu. Yang paragraf 2. Yang paragraf kedua itu yang paling penting apa? Coba dicari dulu. Apa? Turunnya air hujan. Yang paling penting itu pada saat proses penguapan kotoran pada air tidak ikut menguap. Nah, jadi saat siklus air itu terjadi, yang pertama tadi kan ada evaporasi, ada transpirasi. Ya. Kalau kalian melihat laut, biasanya itu ada kotorannya atau tidak? Ada atau tidak? Di laut? Biasanya itu ada yang membuang sampah di laut itu. Jadi laut itu terkadang itu terlihat kotor. Ya. Nah, tapi saat proses penguapan itu kotorannya tidak ikut menguap. Ya. Jadi pada saat proses penguapan kotoran pada air tidak ikut menguap. Uap air yang menguap adalah uap air yang bersih. Nah, intinya di sini uap air yang menguap adalah uap air yang bersih. Itu mengapa? Nah, hal itu menjelaskan itu yang nyambung yang paragraf 1 tadi, siklus air menghasilkan air bersih. Nah, mengapa siklus air menghasilkan air yang bersih? Nah, itu karena itu tadi, uap air yang menguap itu uap air yang bersih. Jadi tidak sama kotorannya, oke, yang menguap. Lalu yang paragraf ketiga, air hujan yang jatuh sebagian akan diserap oleh tanah, lalu menjadi air tanah. Air tanah adalah air yang mengalir di bawah permukaan tanah. Air ini biasanya lebih jernih dan bersih karena sudah tersaring oleh lapisan dan akar tumbuhan. Untuk mendapatkan air tanah, manusia membuat sumur dengan cara menggali lubang. Nah, pada paragraf 3 ini intinya ada di mana? Di mana? Ada yang tahu? Eli masih mencermati di mana L? Intinya di mana? Intinya itu air yang jatuh itu diserap oleh tanah dan dinamakan air tanah. Oke. Tadi kan uap air sudah tadi kan air lautnya sudah menguap. Lalu setelah itu nanti turun hujan. Kalau sudah menjadi awan lebih tebal terus nanti hujan. Nah, turunnya hujan itu air yang turun ke tanah itu akan meresap ke tanah.
dinamakan air tanah. Nah, air tanah itu bisa kita jumpai ketika kita membuat sumur. Jadi di dalam tanah itu biasanya ada sumber airnya. Sumber air itu dinamakan air tanah. Oke. Lalu paragraf keempat, air hujan yang tidak terserap oleh tanah akan terus mengalir menjadi air permukaan. Lalu air itu menuju tempat yang lebih rendah seperti sungai, danau, dan laut. Jadi tidak semuanya air itu masuk ke dalam tanah. Ada yang mengalir melalui sungai, laut, danau. Nah, itu disebut air permukaan. Kalau air yang meresap ke tanah dinamakan air tanah, tapi kalau air yang tidak meresap ke dalam tanah dinamakan air permukaan. Diingat-ingat ya. Lalu paragraf terakhir, pada musim kemarau, air hujan yang turun menjadi berkurang. Air hujan yang turun biasanya langsung diserap oleh tanah, menjadi air tanah. Jika air sungai dan danau turut akan menyebabkan berkurangnya penguapan air sebagai pembentuk titik-titik air di awan. Akibat dari semakin sedikitnya awan adalah semakin berkurangnya curah hujan. Oleh karena itu, sumur-sumur penduduk pun menjadi kering. Di saat inilah biasanya terjadi kelangkaan air bersih. Jika kelangkaan air bersih terjadi dalam waktu yang panjang, bencana kekeringan akan terjadi. Nah, mari kita biasakan menghemat penggunaan air dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau pada musim kemarau, air hujan yang turun menjadi berkurang. Ya. Air hujan itu yang turun biasanya langsung diserap oleh tanah menjadi air tanah. Jika air sungai dan danau surut akan menyebabkan berkurangnya penguapan air. Ya. Lalu pembentuk titik-titik air juga akan semakin berkurang. Akhirnya terjadilah kekeringan karena jarang terjadi hujan. Jadi terjadinya kekeringan itu karena tadi siklus airnya yang tidak lancar, nggih, tidak berjalan dengan semestinya. Nah, peristiwa apa saja yang terjadi yang terdapat dalam teks tadi? Peristiwa apa yang terjadi dalam teks? Apa? Yang keras? L. Apa L? Apa Farel? Peristiwa apa yang terjadi tadi dalam teks? Yang pertama ini tadi tentang apa? Menjelaskan tentang siklus? Ya, yang pertama itu tentang peristiwa siklus air. Nah, Imam Rizky Aditya sudah bisa gabung. Silakan dihidupkan speakernya, biar nanti kalau ditanya Bu Nisa bisa menjawab. Oke. Yang pertama tadi peristiwa siklus air. Setelah peristiwa siklus air tadi menerangkan tentang peristiwa apa? Kotoran. Kotoran. Di mana ada kotoran? Ini, yang di sini ini. Ini kotoran tidak ikut menguap ini. Nah, untuk peristiwa yang terjadi yang kedua yaitu uap air yang menguap adalah uap yang bersih. Ya, uap dari air yang bersih. Lalu nanti peristiwa yang ketiga yaitu turunnya hujan. Turun hujan nanti, turun hujan nanti ada yang menyerap ke tanah dinamakan air tanah. Air tanah. Air tanah, pintar. Jadi air hujan yang turun, yang jatuh, nah itu kalau diserap oleh tanah dinamakan air tanah. Kalau yang mengalir di sungai dinamakan apa? Ini tadi sudah air permukaan. Air permukaan, diingat-ingat. Jadi
Kalau hujan, itu kan ada yang langsung masuk ke tanah airnya. Itu diserap oleh tanah, dinamakan air tanah. Tapi kalau yang masuk ke sungai, lalu mengalir di sungai, itu dinamakan air permukaan. Ya. Nah, itu terus yang terakhir ini tadi tentang peristiwa kekeringan. Ya. Jadi kekeringan itu terjadi kalau air hujan yang turun berkurang, lalu titik-titik air, nah itu juga berkurang. Akhirnya curah hujan juga berkurang, ya. Akhirnya terjadilah kekeringan. Nah, apakah kalian tahu bagaimana cara menjaga ketersediaan air? Caranya bagaimana? Bagaimana? Nih, gunakan air dengan hemat. Gunakan air dengan hemat itu bagaimana caranya? Ketika kalian menghidupkan keran air, kalau sudah tidak digunakan lagi, itu dimatikan. Kalau sudah tidak digunakan lagi, itu dimatikan. Jangan dibiarkan hidup. Nah, seperti kalau di sekolah biasanya kalian ke toilet. Kalau ke toilet kalian menghidupkan air kalau masuk. Tapi kalau kalian keluar dari kamar mandi jangan sampai lupa ditutup lagi kerannya, dimatikan. Itu caranya menghemat air. Yang kedua, mencegah penebangan pohon secara liar. Mengapa kok tidak boleh menebang pohon? Apa hubungannya dengan siklus air? Nah, kalau kalian menebang pohon, pohon itu kan bisa di tahap kedua tadi ada penguapan yang terjadi dari pohon tadi dinamakan apa? Transpirasi. Penguapan yang terjadi dari tumbuhan itu dinamakan transpirasi. Kalau misalnya hutannya pohonnya ditebang, airnya tidak ada penguapan yang dari tumbuhan. Nah, penguapannya berkurang. Kalau penguapannya berkurang tadi juga mengakibatkan titik-titik air atau awan yang di udara itu, yang di langit itu berkurang. Akhirnya hujan juga berkurang. Oke. Itu akibatnya kalau kita menebang pohon secara liar. Lalu yang ketiga, buang sampah pada tempatnya. Kalau kalian sering membuang sampah tidak pada tempatnya, misalnya dibuang di sungai, nah nanti sungainya jadi kotor. Nah, kalian jadi kekurangan air bersih karena airnya menjadi kotor, tercemar, ya. Lalu buang bahan kimia dengan benar. Nah, selanjutnya, kemarin kalian sudah mengerjakan LKPD yang dikirimkan oleh Bu Nisa. Nah, kemarin sudah Bu Nisa koreksi. Ada yang ingin membacakan hasil LKPD-nya? Aditya Saiful Amin. Rizky Aditya. Imam Rizky Aditya bisa membacakan hasilnya kemarin? Oke, nanti Bu Nisa koreksi lagi nggak LKPD-nya. Lalu, ini berdasarkan bacaan siklus air dan bencana kekeringan, buatlah poster tentang dampak siklus air dalam bagi kehidupan. Nah, ini nanti kalian bisa membuat poster. Posternya nanti digambar di buku gambar, lalu nanti dikirimkan ke Bu Nisa. Temanya tentang hemat air, ya. Boleh seperti ini, jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa, itu juga boleh. Seperti ini juga boleh, air sumber kehidupan, hemat air, jaga sumber air demi masa depan. Bebas kalian boleh mau bagaimana saja, yang penting temanya tentang hemat air. Kalian gambar di buku gambar, lalu selanjutnya nanti dikirim di foto, kirimkan Bu Nisa, nanti akan menjadi nilai keterampilan kalian, ya. Nah, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Sudah belajar apa saja tadi? Air. Siklus air ya, jangan air tok, siklus air.
siklus air. Terus apa lagi tadi? Hemat. Ya, hemat. Cara menjaga kelestarian air. Cara menjaga kelestarian air, hemat air ya. Nah, terus yang ketiga nanti kalian membuat poster. Nah, kita sudah belajar tema 8, subtema 2, pembelajaran 2 hari ini. Jangan lupa nanti setelah ini kita akan bermain fisis. Nah, sebelum Bu Nisa akhiri, ada yang ingin bertanya? Ya, sudah paham semua ya? Sudah paham materinya hari ini? Ya, nanti setelah ini bermain kuisis. Setelah bermain kuisis, silakan kalian membuat poster, lalu nanti difoto dan dikirimkan Bu Nisa. Sebelum Bu Nisa akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin siapa yang ingin memimpin doa. Eli, Farel, Imam Rizky Aditya, siapa yang mau pimpin doa? Farel? Silahkan, Rel. Dipimpin doa, Rel. Yuk, bismillahirrohmanirrohim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Amantu billah. Sadaqallahul alim. Sudah selesai pembelajaran hari ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Jangan sampai sakit ya. Ini masih masa pandemi. Kalau misalnya keluar rumah jangan lupa pakai masker ya. Lalu nanti kalau pulang langsung cuci tangan ya. Kalau di luar juga harus menjaga jarak, jangan berkerumun ya. Nah, Bu Nisa akhiri, tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siklus air yang pertama terjadi apa? Tahap pertama apa? Evaporasi. Ya, kemarin sudah. Yang pertama itu ada evaporasi. Evaporasi itu terjadinya penguapan yang terjadi di laut. Jadi air laut itu menguap ke udara. Nah, itu dinamakan tahap evaporasi. Terus penguapan itu tidak hanya terjadi dari air laut, tapi ada lagi terjadi karena tumbuhan. Nah, jadi penguapan yang terjadi yang bersumber dari tumbuhan itu dinamakan transpirasi. Nah, ini ada yang masih ingat, ada yang sudah lupa. Jadi penguapan itu ada dua, ada evaporasi dan ada transpirasi. Nah, setelah penguapan itu nanti uap akan menjadi titik-titik air yang kita namakan awan. Nah, kalau proses terjadinya awan itu dinamakan kondensasi.
kondensasi. Nah, ada yang sudah lupa. Kondensasi nggih. Tadi ada evaporasi, ada transpirasi, diingat-ingat. Evaporasi dan transpirasi itu sama-sama penguapan. Nah, kalau yang evaporasi itu penguapan yang bersumber dari air laut. Tapi kalau yang transpirasi itu bersumber dari tumbuhan, ya. Nah, setelah evaporasi, setelah kondensasi itu nanti menjadi kondensasi. Kalau kondensasi itu terbentuknya awan, ya, titik-titik air. Lama-lama kelamaan uap itu akan menjadi awan. Awan semakin tebal. Nah, nanti akhirnya turunlah hujan yang kita namakan tahap presipitasi. Ingat-ingat ya. Yang pertama tadi penguapan yang dari air laut dinamakan apa? Evaluasi. Evaporasi. Nggih. Penguapan ada dua. Yang pertama evaporasi itu bersumber dari air laut. Yang kedua yang dari tumbuhan itu dinamakan transpirasi, ya. Jadi diingat-ingat penguapan ada dua. Yang pertama dari air laut. Kalau yang dari air laut itu dinamakan evaporasi. Kalau yang dari tumbuhan dinamakan transpirasi. Nah,